Ya, mohon maaf loh Mas ya, bukannya saya niatnya kurang gitu tidak. Yang saya lihat di pengalaman saya sendiri saja. Soalnya orang yang masuk ke sini itu bukan sembarangan. Maksudnya? Kalau nggak ada niat yang tulus, ikhlas, ridho dari Yang Maha Kuasa. Enggak sini. Kalau menurut keyakinan nggak bisa menemukan gitu. Sini ada yang tawasul, ada yang semedi, ada yang mandi. Oke. Itu mereka dari mana aja Pak biasanya? Ya dari wilayah Sidoarjo, wilayah Mojokerto. Pipa saluran air ini tak pernah berhenti untuk mengeluarkan sumber mata air yang cukup jernih dan terus memenuhi kolam atau sendang berukuran 7 kali 15 meter yang berada di bawahnya. Suara gemercik air yang jatuh ke dasar kolam menambah suasana di sendang yang oleh warga biasa disebut sebagai padusan Panglebur ini sangat menenangkan jiwa. Ditambah lagi rimbunnya pepohonan besar yang tumbuh dan seakan memayungi sekitaran sendang dari terik matahari di saat siang, membuat siapa saja akan betah berlama-lama di tempat ini. Selain kesejukan udara yang sangat menenangkan, aura magis di padusan Panglebur ini pun sangat terasa. Bahkan kesakralan tempat ini mulai terasa ketika memasuki pintu gerbang yang berada di sisi selatan area sendang. Meski padusan Panglebur ini telah ada sejak lama dan diperkirakan berusia ratusan tahun, namun keberadaannya jarang diketahui oleh masyarakat luas, terutama warga dari luar daerah Kabupaten Mojokerto, karena memang lokasinya yang berada di pinggiran desa dan tersembunyi di balik padatnya pemukiman penduduk di Desa Kepuh Pandak, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Namun tak perlu khawatir bagi siapa saja yang ingin mencapai lokasi padusan Panglebur ini. Jika telah sampai di Desa Kepuh Pandak, cukup bertanya, nanti warga akan dengan senang hati memberitahu arah jalan yang tepat untuk sampai ke tujuan. Menurut juru rawat padusan Panglebur, Abdul Karim, tak ada batasan waktu bagi siapapun untuk berkunjung di tempat yang sangat disakralkan oleh warga tersebut, baik siang ataupun malam. Tempat yang dianggap memiliki aura magis ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Sejumlah bilik juga disediakan bagi yang ingin bermalam. Selain sebagai tempat beristirahat, bangunan semi permanen yang ada di sekitar area sendang juga bisa dipakai untuk menggelar ritual sesuai dengan keyakinan dari masing-masing pengunjung. Bukan tanpa sebab, sendang sedalam 1 meter yang kerap juga disebut Telaga Kepuh ini dinamakan padusan Panglebur karena mandi di air kolam dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya penyakit, air padusan juga diyakini bisa meleburkan dan menghilangkan kekuatan-kekuatan jahat yang ada di tubuh pengunjung tanpa persyaratan khusus, dan semua diserahkan kepada Sang Pencipta. Tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti, juru pelihara padusan Panglebur juga mengingatkan kepada siapapun yang akan atau datang untuk menanggalkan dan menghilangkan niatan jahat.
Kalau dulu sebelum saya ngerawat di sini, umumnya itu telogo kepuh, Mas. Telaga kepuh. Terus Tapi kelamaan saya dikasih isaroh, dikasih tahu nama yang dikasih tahu namanya sama eyang saya, namanya Padusan Panglebur. Kalau nggak ada niat yang tulus, ikhlas, mm, ridho dari yang Maha Kuasa, nggak sini. Kalau menurut keyakinan nggak bisa menemukan gitu. Kalau untuk pengunjung sendiri Pak, berarti kebanyakan orang spiritual atau orang spiritual. Itu mereka biasanya ngapain aja Pak di sini Pak? Mandi atau kayak bertapa gitu? Di sini ada yang tawasul, ada yang semedi, ada yang mandi. Oke. Pak, ini kan ada sumbernya itu dari mana Pak? Airnya itu? Airnya ya dari gua-gua itu. Dari gua-gua itu ya? Keberadaannya sudah berapa lama Pak ini Pak? Saya dari kecil sih Mas, Sudah ada ya? Nggak pernah kering Pak ini Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Selain diyakini sebagai tempat yang bertuah dengan sumber mata air yang jernih, keberadaan 3 gua yang berada di sekitar Padusan Panglebur jadi magnet tersendiri bagi tempat ini. Adanya gua-gua di Sendang ini pun masih misterius, karena tak satu pun dari warga yang berani masuk ke dalam gua yang di sela-sela mulutnya terdapat bebatuan besar yang seakan menutupi pintu gua, sehingga tak diketahui pasti kondisi dan seberapa dalam gua. Juru pelihara Padusan Panglebur memperkirakan jika sumber mata air yang keluar dari pipa berasal dari dalam gua. Sementara itu, berdasarkan cerita tutur secara turun-temurun dari nenek moyang warga, Padusan Panglebur yang memiliki aura magis ini telah ada sejak peradaban zaman Majapahit. Selain tempat ritual, masyarakat yang menghuni kawasan di sekitar Sendang yang airnya tak pernah surut meski di musim kemarau tersebut, sering digunakan untuk mandi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari akan air. Hal itu berdasarkan banyaknya sebaran benda-benda kuno yang diduga kuat adalah tinggalan dari peradaban Majapahit yang ditemukan di sekitaran Sendang, seperti pecahan gerabah, lumpang batu, beserta alat tumbuknya. Temuan-temuan benda purbakala itu kini dikumpulkan oleh Abdul Karim, sang juru pelihara dari Padusan Panglebur.